Ayo Mbak Elka dan yang lain silakan bergabung. Jangan terlalu lama menunggu kita itu. Baru separuh belum ada loh ini. Oke. Baik. Tidak ada PPT-nya ya, Mbak? PPT programnya apa saja gitu. Ada Bapak, atau mau PPT-nya Pak? Iya, PPT aja, ringkas saja. Ya. Yang penting kita memang harus menyiapkan proposal, kemudian programnya apa saja, adakah kendala yang dijumpai sejak tanggal 23 sampai sekarang gitu. Kemudian nanti pelaksananya gimana, program-program itu yang akan saya tanyakan malah. Tadi kan kemanusiaan ya. Iya, Bapak. Ya. Oke. Halo, kok nggak ada suaranya? Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya ini saya. Oh Mas Tirta ini. Oke. Ya. Halo. Untuk ini program kerja tentang KKN. rencana program kerja kelompok Oh, ya. 46 ya. 67 Pak. Oh iya 67 lupa saya. 67 itu termasuk Mas Tirta juga. Ya benar Pak. Mas Saya atau dari Mbak Tirta angkatan 67. tadi, Tirta, Mas Dimas, ya. Tolong ini mestinya ya. Jadi kalau memang belum ada, diberi koordinator sekalian. Misalnya kegiatan kerja bakti ini koordinatornya siapa? Kemudian daerah sasarannya mana? Misalnya RW berapa, RT berapa, begitu. Terus kerja bakti ini dilakukan setiap tanggal berapa. Itu nanti penjabarannya tolong dipikirkan. Termasuk kelompok yang lain. Kelompok 46, 43 ya, silakan ya. Jadi saya nanti tidak perlu mengulang-ulang. Tidak perlu mengulang-ulang. Dirinci lagi, diperinci rencana program kerja selama Anda KKN di Kelurahan Lakal Santri tadi. Hanya satu kelurahan ya, Mas ya? Mas Dimas, Mas Tirta atau siapa? Iya Pak. Kelurahan ya? Iya Pak, satu kelurahan. Oke, satu kelurahan tadi. Ini sasarannya satu RW saja. Untuk sasarannya satu RW saja. Satu RW saja. Kemudian tentang atribut dari UNESA termasuk topi, umbul-umbul atau background atau banner apakah sampai di lokasi? Ini saya bertanya kepada semua kelompok loh ya. Tidak perlu nanti diulangi, saya harus bertanya, adakah kesulitan persuratan atau apa? Tidak perlu ya. Sekali lagi, saya harus mengecek lagi ini Mas Yusril sudah ada?
Sudah gabung? Sudah, Pak, sudah. Mas Rahmat? Sudah, Pak. Sudah hadir. Sudah, berarti 3 kelompok, 3 ketua sudah hadir. Ya, seperti ini nanti ya, rencana program kerjanya ini. Kemudian masing-masing program, masing-masing kegiatan itu, kalau tadi mengambil program yang besar, kemanusiaan, ya silakan. Terus kemudian ada program-program seperti ini, misalnya kegiatan kerja bakti, ya, kerja baktinya di mana dan kapan kerja baktinya, setiap hari apa atau bagaimana. Yang pasti semua program ini ada koordinatornya, ya koordinator. Ada yang bertanggung jawab, misalnya senam rutin bersama, mungkin yang bertanggung jawab atau yang menjadi koordinator yang dari VIO, kalau memang ada yang dari VIO itu kan tentunya lebih mengerti daripada kegiatan yang sama tetapi koordinatornya ternyata tidak ada yang dari VIO. Ya berarti ya seadanya. Tetapi kalau sudah ada yang dari VIO, masing-masing itu disuruh merencanakan sendiri kira-kira kegiatannya apa yang dari VIO, yang dari gizi. Ya ini saya jadi ingat. Kemarin saya lihat ada 2 atau berapa yang dari gizi ya. Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, tolong yang dari gizi japri saya ya. Saya kebetulan ada apa itu hal yang ingin saya sampaikan ke gizi. Ketua jurusan atau ketua prodinya siapa ya, Mbak? Ketua prodinya Bu Feni, Pak. Bu Feni? Iya. Nanti boleh ya saya minta nomornya, japri ke saya. Saya ingin bertanya ke Anda tentang prodi gizi, kemudian saya minta nomor kaprodi atau karju ilmu gizi ya. Masih ya, baru Pak. kelihatannya. Masih baru ya. kan? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke. Dah, saya tunggu nanti. Kemudian kita lanjutkan. Misalnya ada bagi-bagi masker ini ya, saya kira semua bisa lah. Kalau bagi-bagi masker, ya hati-hati. Mestinya Anda harus memakai masker dulu dengan benar umpamanya. Kemudian koordinatornya boleh siapa saja. Dan bagi-bagi masker ini rencanakan berapa kali, setiap tanggal berapa, hari apa begitu. Kalau sudah dipasang koordinatornya, ya nanti koordinatornya itu yang merencanakan atau yang mengusulkan, mengelola, mengkoordinir kegiatan itu, kemudian Anda harus rapat lagi, harus dibicarakan lagi, kira-kira program ini cocok enggak, program ini kalau diadakan berapa kali, disetujui enggak, Anda di luar saya silakan nanti, saya tahunya kan beres, tidak harus gabung saat pertemuan itu, saat rapat itu, gitu loh. Walaupun dekat, tapi saya posisinya kan di Madiun ini. Makanya kemarin yang Prof. Manuhara itu nggak tahu, mintanya di Ketintang, dapatnya di mana. Saya sejak kemarin ditaruh di Surabaya terus, dikira saya itu orang Surabaya mungkin. Tapi saya terima saja. Mungkin saya dianggap sudah tua atau bagaimana. Prof. Manu itu kan di atas saya juga. Biasanya jarang yang muda-muda itu ditaruh Surabaya, jarang. Tapi nggak tahu, mungkin ada tujuan khusus juga saya tidak tahu. Ya, makanya saya itu kalau ke Surabaya ya mestinya harus sangat hati-hati sekali.
Karena memang tidak disarankan untuk masuk kampus gitu. Pak Rektor dan jajarannya bilang seperti itu. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Yang mendesak termasuk sekarang ini kan saya harus ke Surabaya. Waduh, kaget ini. Di sisi yang lain disarankan untuk tidak masuk kampus. Tiba-tiba KKN mengendaki untuk ke kampus. Saya lanjutkan untuk kegiatan terkait COVID-19 ini, senam rutin. Bisa jadi senam rutinnya berapa kali gitu. Yang pasti kalau tiap hari kan mungkin juga ada overtraining mungkin ya. Terlalu berlebihan. Maksudnya kan nggak apa-apa. Dianggap mungkin untuk kegiatan, untuk kesehatan tiap hari nggak apa-apa. Tapi setahu saya kalau tiap hari kan juga memakan waktu yang lebih tentunya. Itu saya kira nanti kalau sudah ya silakan ditampilkan lagi, kirimkan saya lagi. Tetapi kalau belum ditata seperti itu. Ya, termasuk kelompok yang lain loh ya ini. Kelompok yang lain mungkin tidak hanya kemanusiaan, tetapi ada lagi yang mendukung program yang lain atau kegiatannya tidak hanya beberapa ini, mungkin ada tambahan atau mungkin malah lebih sedikit dari kelompok 67 ini. Bisa jadi. Kemudian ini ada prakarya, tentunya kan ada koordinatornya juga, menghias dengan mural siapa nanti yang jadi koordinator. Pembuatan masker dari daun, dari apa ini? Dari baju. Dari apa, Mbak? Pembuatan masker dan baju apa ini? Kok ada yang terpotong? Baju batik cap. Tidi, apa itu tidi, Mbak? Hah? Tidi itu apa, Mbak? Halo? Halo? Ada ya, Pak. Tidi itu apa, Mbak? Kayak apa ya, Pak? Teknik mewarnai baju gitu, Pak. Mewarnai kain seperti itu. Oke. Kelihatan sudah pantas menjadi koordinator pembuatan masker ini. Monggo, silakan diatur dengan baik, Mas Dimas. Kemudian ada pentas seni. Pentas seni tentunya mestinya saat penutupan nanti kan? Iya, Bapak. Tari, menyanyi. Nah, ini bisa pentas seni satu koordinator, mungkin nanti dibantu oleh yang dari jurusan tari, jurusan bahasa Indonesia atau jurusan tata boga, tata busana ini bukan tata boga, fashion show. Silakan diatur lagi. Kemudian kegiatan pendidikan dan sosial ini saya kira semua bisa ini terlibat. Jadi koordinator juga demikian. Pemanfaatan ruang baca. Ini pemanfaatan atau pembuatan. Kalau memang sudah ada pemanfaatan pas. Tetapi kalau memang belum ada ruang bacanya, tentunya programnya kan pembuatan. Ya, pembuatan ruang baca. Pembuatan pupuk ekoenzim. Nah, pemanfaatan sampah masyarakat, sampah dapur, silakan ya. Ini ada yang dari biologi nih ya tentunya ya. Kalau memang ada yang dari biologi sudah pas. Tapi kalau kelompoknya tidak ada yang dari biologi, silakan dari mana saja. Ya, tentunya Anda sudah menyiapkan diri kira-kira buat program ini didukung oleh
mahasiswa yang dari mana yang sekiranya kompeten dengan pembuatan pupuk ini. Ya, tidak hanya pembuatan pupuk, program yang lain pun demikian. Kemudian penyuluhan ke masyarakat, ini penyuluhan apa? Harus dideskripsikan, entah itu umpamanya narkoba atau penyuluhan tentang COVID-19 atau yang lain, silakan. Kemudian mengajar ini harus dijabarkan lagi, mengajar ini di mana. Mungkin ada yang mengajar SD atau TK, bahkan TK, SD, SMP, SMA. Atau nanti barangkali yang kejar paket ABC itu. Ya, kejar paket. Silakan ditambahkan demikian. Kemudian sekaligus ditambahkan perangkat atau personalianya, koordinatornya. Setelah itu ya dirancang lagi lah, dirapatkan lagi kira-kira program-program ini mau diisi hal seperti apa, termasuk tadi penyuluhan tadi dirapatkan, penyuluhan pernikahan dini atau apa, menghindari pernikahan dini atau apa, yang penting semua program itu harus disiapkan betul ya. Dan program itu bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Ya, potensi masyarakat itu apa? Kalau misalnya sudah survei, tentunya akan diketahui potensi masyarakat itu apa, kemudian kebutuhan atau yang dibutuhkan masyarakat itu apa. Gitu. Ya. Setelah itu Anda hadir menawarkan solusi dan nanti masyarakat juga berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan selama Anda KKN. Tapi tentunya harus melihat situasi, kondisi, dan kenyataan kalau kita itu tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Kalaupun berkerumun harus jaga jarak, protokol kesehatan, dan sebagainya. Ini bagi masyarakat ada yang memang acuh tak acuh, a priori disuruh pakai masker tidak mau. Anda tentunya harus sabar, Anda sendiri harus mencontohkan diri. Kalau sudah misalnya rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jadi kalau Anda tidak memulai dari Anda sendiri, dari kelompok Anda sendiri, ya tentunya akan bermasalah dan Anda harus siap-siap dikritik orang, diberi masukan orang. Tuh. Diberi masukan bagus, baik-baik saja. Yang memberi masukan bagus, yang diberi masukan juga bagus dan harus sabar. Biasanya kan kadang orang diberi masukan tidak mau, merasa wah aku loh ini itu masih kamu cacat, masih kamu kritik. Terus solusi yang kamu tawarkan itu apa gitu. Kadang-kadang seperti itu. Baik, lanjut Mbak Elka atau siapa tadi? Untuk sementara masih ini Bapak, nanti mungkin di proposal mau ditambahkan lagi. Oke, mungkin kan ada taman. Kadang kan taman ini kan kewirausahaan apa itu? Kemanusiaan ya. Kemanusiaan. Nanti mungkin ada program yang lain yang sifatnya program pendukung gitu tentang kebersihan. Terus mengajar tadi saya sarankan dijabarkan, mengajar di mana TK sampai SMA tentunya ada. Saya kira TK sampai SMA ada sekolah yang dirakar santri itu. Tapi kalau sasarannya hanya satu RW, disarankan satu RW, ya potensi RW itu apa? Anda harus betul-betul tahu itu. Ya, potensi RW sana apa? Mungkin ada kerajinan tangan atau kerajinan apa di situ. Kemudian kesulitan bahan baku misalnya. Kalau kemanusiaan nggak apa-apa, itu ada program pendukung seperti itu. Kemudian kalau
di RW itu ada produsen apa, pembuatan apa, potensi desanya apa, atau kalau RW-nya apa, kesulitan memasarkannya, Anda bantu itu. Mungkin dengan palabelan, atau dengan perizinan, atau dengan pemasaran, boleh pemasaran online kalau memang belum merambah ke sana. Gitu. Bisa didengarkan ya? Halo? Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Iya, Pak, bisa. Oke, saya kira belum ngantuk, saya kira. Belum ngantuk. Bentar lagi mungkin wajar ngantuk itu kalau sudah jam siang. Setelah makan gitu. Ya, ini tetap saja sejak tadi baru 29, belum 30. Untuk itu silakan Mas, laporan sendiri, ketua kelompoknya laporan sendiri ya. Tolong nanti laporan saya, siapa yang nggak masuk sampai berakhirnya Zoom meeting ini. Ya, biar saya tahu juga kenapa kok nggak masuk dan sebagainya. Ini kan padahal kewajiban mahasiswa sebagai program mata kuliah KKN. Boleh, kalau ada yang bertanya, walaupun kelompok lain juga boleh. Saya bicara kan tidak hanya kelompok 6-7 saja. Monggo. Saya izin stop screen dahulu ya, Pak. Mungkin ada kelompok lain yang mau memaparkan. Oh begitu. Oke. Bisa dilanjut kelompok yang lain juga. Barangkali kita saling asuh lah. Saling memberi, saling menerima, dan sebagainya. Jadi ini kita satu DPR. DPR-nya saya. Nanti yang akan bertanggung jawab saya, insya Allah kan saya akan mempertanggungjawabkan 3 kelompok ini. Monggo. Okay. Di samping menunggu kelompok yang lain, boleh semua anggota kelompok ini, semua bimbingan saya, boleh bertanya. Jadi dengan harapan semua menjadi lancar. Izin bertanya, Pak. Monggo. Ini pikiran terburuk aja, Pak, rencana terburuk. Seandainya di desa itu terjadi zona merah, Pak, atau kita sendiri nanti yang seandainya teman kita ada yang kena gitu, Pak. Apakah KKN ini boleh dihentikan sementara, Pak? Wah, ini pertanyaan yang sulit dijawab ini. Kan? Nah, iya. atau saya tambahkan dahulu, Anda memilih daerah itu, mestinya Anda masuk sehat, keluar juga sehat, gitu loh harapan saya. Atau mestinya Anda saat survei itu tahu keadaannya. Kira-kira di sini ada yang menyintas atau tidak, ada yang mendapat musibah, ada yang positif atau tidak, kan biasanya tahu itu, terdeteksi di Puskesmas. Ada yang isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit dan sebagainya. Mestinya ada yang tahu. Dan kita harus hadir, posisi kita harus betul-betul sehat itu. Ya. Hadir di sana betul-betul sehat dan tidak harus Anda itu luring terus ya. Tidak harus itu. Ya. Tidak harus. Ya mungkin di jadwal itu tadi loh Mas, di jadwal yang ada kegiatan di sana itu misalnya kelompok 67 ini kegiatan ini hari ini tanggal sekian, kegiatan ini ada koordinator, ada yang membantu misalnya. Jadi sekali lagi tidak harus 5 orang lebih, tidak. Bahkan harus dihindari itu seperti itu. Dan
saat memberikan pelatihan misalnya, ya harus dijaga betul itu, jaga jarak, jaga. Dan sekilas saya amati di Surabaya itu, terutama di masjid-masjid itu ya, kadang tidak pakai masker, kadang tidak jaga jarak, kadang tidak cuci tangan, bahkan tidak ada sabun di situ. Kalau air saya jumpai hampir setiap musola ada itu. Hampir setiap musola atau masjid ada air, tapi kadang tidak ada sabun. Berarti kan cuci tangan tidak ada sabunnya, tidak pakai sabun. Mestinya kan disarankan oleh Satgasnya kan harus ada sabun itu. Dan sabun tidak harus mahal. Tuh. Adapun kalau ada hal seperti itu ya sementara kita hindari dulu. Sambil menghindari hal-hal seperti itu ya kita wajib berdoa dan menjaga ikhtiar lah. Menjaga diri, ikhtiar, mudah-mudahan tidak sampai terkena itu. Ya, enggak usah kita pikirkan dulu. Tetapi manakala ada ya nadzubillah dalik, yang kita tidak sedang KKN saja, kita berdoa untuk tidak mendapatkan musibah itu. Ya, pengaruh jelek dari itu. Ya. Bisa saja ada takdir ya. Takdir jelek, takdir itu kan bisa dihindari atau bisa diubah dengan doa kan. Takdir Allah itu. Misalnya takdirnya mestinya akan mendapatkan musibah apalah, jarinya kesleo misalnya. Tetapi karena kita berdoa mudah-mudahan Allah beri kesehatan dan sebagainya. Bisa jadi kita enggak jadi dapat musibah kesleo misalnya, gambarnya seperti itu. Tapi kalau masyarakat di situ ada yang positif corona dan sebagainya, info pasti tahu itu. Paling tidak Pak RT, Pak RW itu biasanya tahu. Atau Puskesmas tahu itu, Mas. Ya, tahu itu. Walaupun kota besar, insya Allah tahu itu, ada datanya itu. Kalau memang kita terbatas dan tidak tahu, ya sudah, kita hanya bisa berdoa dan menjaga diri kita dan orang lain untuk 3M atau 5M tadi. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Yang bisa saya sampaikan dan saya alami itu. Kemarin ada di kampung saya itu, di tempat tinggal saya, ada yang salah satu penderita. Bahkan sekuritinya. Tapi alhamdulillah anak-anaknya tidak kena. Tapi beliau akhirnya ya takdir berkata lain, beliau meninggal. Alhamdulillah setelah itu semua diswab, semua diperiksa, tidak ada yang keluarganya tidak ada yang ikut menderita itu. Kan bisa jadi seperti itu. Ya. Tidak usah dipikirkan dahulu, sementara kita jaga diri semua, Anda ikut itu sehat, bergabungnya sehat, berpisahnya juga sehat, dan masyarakat Anda yang menjadi tempat Anda KKN juga sehat semua gitu. Walaupun di dunia luar sana kelihatannya seperti itu, menakutkan seperti itu, kita pasrahkan pada Allah saja. Tapi kita berikhtiar, jaga diri. Tadi kan ikhtiar itu. Jaga diri, berusaha untuk tidak berkerumun, itu juga ikhtiar itu. Berusaha itu. Namanya juga usaha itu. Udah Mas Dimas? Masih 29 terus ini. Coba masing-masing ketua tadi mencermati yang sudah gabung anggotanya siapa saja. Atau yang tidak hadir, tidak gabung di pertemuan ini, tolong dicatat, segera kirimkan ke saya. Ya, Mas Dimas, halo? Baik, Bapak. Mas Dimas, Nggih. bisa diterima ya?
Bisa. Dah, nanti. Kalau perlu jangan japri. Kalau japri nanti diprotes misalnya. Oh, saya masuk kok dianggap tidak masuk gitu. Ya. Tolong Mas Yusril mana Mas Yusril? Hadir, Pak. Nah, tolong Mas dicermati teman Anda siapa yang belum atau tidak bisa gabung saat ini, ya. Yang Siap, Pak. terakhir Mas Rahmat, mana Mas Rahmat? Ini jadi tambah 1. Nah, tolong videonya ditampakkan semua sebentar saja, biar difoto nanti. Mas Tirta ya yang moto ya. Tolong Mas Tirta difoto Mas, biar ditampakkan sebentar lagi. Ditampakkan semua videonya. Halo, Mas Tirta. Sudah 30 Mohon maaf Pak, lagi saya ini. menggunakan HP Pak. Nah, siapa yang tadi bisa memfoto, Mas Dimas atau siapa? Di videonya diaktifkan semua, kemudian di foto sekali lagi. Ya. Walaupun hanya 30, tidak ada 2/3. Dengan saya. Ayo siapa? Mohon maaf izin bertanya. Siapa Mas Dimas? Mas Dimas yang moto. Iya Pak. Foto lagi nggak apa-apa. Foto, Pak. Mas Yusril yang moto. Ya, Pak. Saya, Pak. Oke. Kalau sudah kirimkan ke saya. Kemudian tadi kelompok yang lain kan, yang akan share screen atau akan presentasi, monggo. Kelompok berapa dulu?